Shalom saudara ulang Tuhan. Saudara, beberapa orang muslim termasuk Uni Rifa ya tidak berkutik ketika diskusi dengan Edis TV. Saudara ulang Tuhan, banyak hal yang mereka bahas tentunya memberkati kita, membuka wawasan kita, dan langsung saja kita lihat videonya. Setelahnya kita berkomentar di kolom komentar. Dan mari kita mendukung Apologet Kristen ini dengan like dan juga share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita mulai tekan tombol like sekarang juga. Dan mari kita melihat videonya. Dan mari kita berkomentar di kolom komentar. Oke, sekarang saya tanya. Okay. Sunnahnya Muhammad itu sudah ditinggalkan waktu dia meninggal atau nanti 200 tahun kemudian di zamannya Bukhari baru ada? Itulah namanya sanad. Makanya saya bilang, nih, ini kalau Anda mengikuti hadis ya. Coba Pak Rahman. Pak Rahman ada Al-Quran di situ, biar Anda saya tunjukkan. Semakin Anda mengikuti hadis, semakin dekat Anda nanti akan meninggalkan dan akan membuangnya. Coba, sekarang saya tanya kepada Anda. Adakah di situ Al-Quran? Ada. Oke, coba bukakan kepada saya di dalam Al-Quran tersebut surat, sebentar ya, saya tampilkan dulu gambarnya, sabar, sebentar, sedikit ya. Nih, saya tampilkan dulu, sabar ya. Sabar. Di mana nih saya taruh nih? Cek dulu dari atas. Sabar ya. Sabar. Nih, coba nih. Coba bukakan kepada saya Quran surat Al-Ahzab nomor 63. Al-Ahzab 63. Ini kalau Anda jadi pengikut hadis nih, akhirnya Anda bingung sendiri. Coba. Al-Ahzab 63. Apa dikatakan di situ? Tunggu sebentar, saya buka. Al-Ahzab 63, silakan. Tunggu sebentar. Oke, nanti 63. Oke. Sabar ya teman-teman ya. Manusia bertanya kepada Muhammad tentang hari kiamat. Katakanlah, ilmu tentang hari kiamat hanya di sisi Allah. Dan tahukah engkau boleh jadi hari kiamat sudah dekat waktunya. Oke, baik. Ya. Al-Quran memerintahkan orang-orang bertanya kepada kamu, wahai Muhammad, tentang hari kiamat. Apa perintah Allah supaya Muhammad mengatakannya? Apa? Katakanlah, hari kiamat di sisi Allah. Hari kiamat itu di sisi Allah. Pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah. Dan boleh jadi kiamat itu sudah dekat. Ya. Betul? Ya. Al-Quran memerintahkan, kalau ada orang bertanya kepada kamu, wahai Muhammad, tentang hari kiamat, bilang, ucapkan kepada mereka, hanya Allah yang tahu. Betul? Ya. Tapi di dalam hadis, di dalam Sahih Muslim nomor 854, apa yang Muhammad katakan? Kiamat itu akan terjadi hari Jumat. Betul? Adakah Muhammad menuruti perintah Allah yang diperintahkan kepadanya? Jikalau orang bertanya kepadamu tentang hari kiamat, hari Jumat itu berapa kali dalam sebulan? Aduh, dengar. Hari Jumat itu berapa kali dalam sebulan? Gini, dengar. Misal Allah berfirman kepada Pak Rahman. Dengar Pak Rahman ya. Pak Rahman, kalau ada orang bertanya kamu tentang hari kiamat, katakan, pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah. Berarti kalau, dengar Pak Rahman. Kalau ada orang bertanya kepada Anda tentang hari kiamat, apa jawaban Anda? Ini kan di sini di sisi Allah. Kan sudah dibilang sama Muhammad. Coba baca lagi suratnya. Coba baca lagi pelan-pelan suratnya. Oke. Katakanlah ilmu tentang hari kiamat. Enggak, dari awal. Manusia bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang hari kiamat. Katakanlah ilmu tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah, dan tahukah engkau boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat waktunya. Oke.
Disuruh bilang apa Muhammad kalau ada orang yang bertanya tentang hari kiamat? Di sisi Allah. Oke. Harusnya ketika umat bertanya kepada Muhammad, wahai Rasulullah, kapan hari kiamat? Seharusnya apa jawab Muhammad? Di sisi Pengetahuan Allah. tentang hari kiamat, ya umati, wahai umatku, pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah. Seharusnya Muhammad jawab seperti itu, betul? Sesuai perintah Al-Quran, betul? Nah, sekarang Nah. Pak Rahman, kan sudah diperintahkan oleh Al-Quran. Jangan egois begitu. Silakan. Tanggalnya, bulannya, jamnya, detiknya, harinya, tahunnya, Rasulullah tidak katakan seperti itu. Loh, Pak Rahman, apa disuruh perintahkan? Coba sebentar. Apa yang Allah perintahkan kepada Muhammad kalau ada orang bertanya tentang hari kiamat? Itu di sisi Allah kan? Oke, katakanlah pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah, betul? Harinya. Oke, hanya itu yang disuruh Muhammad jawab kalau ada orang yang bertanya, betul? Ya. Tapi di dalam hadis Sahih Muslim nomor 854, orang bertanya tentang hari kiamat dan apa kata Muhammad? Sesungguhnya tidak akan terjadi hari kiamat itu kecuali hari Jumat, betul? Hari Jumat Artinya kapan? seorang Muhammad di sini menjadi pembangkang Allah atau tidak? Hari Jumat kapan? Waduh, berat ini Pak Rahman. Hai Pak Rahman. Pak Rahman, makanya saya bilang Makanya, Edi, Al-Quran memerintahkan hari kepada umat Jumat, muslim tahun beriman berapa, kepada kitab tanggal sebelumnya. berapa, jam berapa, detik berapa, kan Rasulullah tidak jelaskan. Cuma Iya, tetapi disuruh Nah, mengatakan kiamat itu hanya di sisi Allah, betul? Rasulullah melebihi Yesus karena Yesus tidak tahu apa-apa. Dengar. Berarti mungkin nggak kiamat itu hari Jumat? Mungkin nggak kiamat itu hari Selasa? Tidak bisa. Tidak bisa. Mungkin nggak kiamat itu hari Rabu? Pokoknya hari Jumat. Tidak bisa. Artinya kiamat sudah dibocorkan oleh Muhammad terjadi pada hari Jumat. Tidak akan terjadi kiamat kecuali hari Jumat, betul? Apakah kiamat Allah kubra, memerintahkan demikian di dalam Al-Quran? Kiamat kubra ya. Sebentar Pak Rahman. Apakah Allah memerintahkan kepada Muhammad untuk berkata bahwa kiamat itu hari Jumat? Tahukah kamu Muhammad itu Rasulullah? Begini Pak Rahman, saya sudah bilang begini. Kalau Anda membaca Al-Qur'annya begini, ya, Anda akan menemukan berimanlah kepada kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Kitab-kitab sebelumnya. Tapi kalau Anda baca Al-Qur'annya begini, kebalik, sambil koprol kepala di bawah, kebalik. Berimanlah kepada kitab-kitab sesudah Al-Quran. Makanya saya bilang, Anda membaca Al-Quran sambil salto. Buktikan sekarang mana kitab-kitab sebelum Al-Quran yang masih asli. Injil, Taurat. Mana? Ya, Injil, Taurat. Mana itu? Loh, saya tanya, kitab sucinya orang Kristen apa? Saya tidak tahu Kristen. Makanya saya beritahu Pak Rahman, kitab suci kami itu namanya Injil. Kalau Anda masih ngeyel bahwa itu bukan Injil, tunjukkan mana Injil yang diomongin oleh Al-Quran, mana? Tidak ada Kristen dalam Islam. Yang ada Nasrani. Oke lah Pak Rahman, saya hanya memberitahu kepada Anda Anda kan belajar Islam 13 tahun, Edis. Apakah ada kata Kristen dalam Al-Quran? Tidak ada. Ah, makanya Nasrani. Adakah kata Injil dalam Al-Quran? Ada. Oke, bukankah kami beriman kepada Injil? Siapa bilang? Kenapa Anda tidak mau datang kepada Injil? Padahal Al-Quran Anda memerintahkan untuk datang kepada Injil. Kapan Yesus memerintahkan Anda ke gereja? Buktikan. Anda malah lari kemana-mana ini saudara-saudara. Pak Rahman, saya berpesan kepada Anda begini, Pak Rahman, dengarkan. Pesan saya begini. Semakin Anda mengikuti Muhammad, semakin Anda percaya kepada Muhammad, maka Anda akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Muhammad. Betul? Apa yang diperintahkan oleh Muhammad kepada Anda?
Minimal lima rukun salat. Enggak, kalau Anda bertemu dengan orang Yahudi dan Nasrani, apa yang harus Anda lakukan? Sesuai dengan ajaran Muhammad. Seorang kafir yang tidak mengganggu Islam. Tambah-tambahin yang tidak mengganggu. Pak Rahman, oke lah, karena Pak Rahman terus-menerus memelintir hadis, saya gini pesan kepada Pak Rahman, baca hadis itu baik-baik. Tidak ada di situ kalau kamu bertemu dengan Yahudi dan Nasrani yang mengganggu Islam, nggak ada di situ kata-kata yang mengganggu. Di situ kata-katanya jelas. Kalau kamu bertemu dengan Yahudi, bertemu dengan Nasrani di jalan, maka desaklah mereka ke jalan yang sempit, betul? Itu sama perang. Nah, ditambah-tambahin lagi. Perang. Oke lah Pak Rahman, kita sudahi dulu ya. Kita beri kesempatan kepada Muslim yang lain ya. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Rahman. Jangan pelesetkan hadis ya. Saya tidak mempelesetkan Pak Rahman, justru Anda yang mempelesetkan. Ya. Oke, selamat malam Pak Rahman. Semoga kiranya waktu seiring berjalannya waktu semakin hati Anda terbuka untuk datang kepada Tuhan Yesus. Oke, kita berikan kesempatan kepada Muslim yang lain. Duh, sabar teman-teman ya. Hidup. Saya agak kering tenggorokan. Sabar, saya minum dulu. Lanjutkan kembali diskusi kita. Sekali lagi ya teman-teman ya. Mari teman-teman Muslim kalau datang bawa ilmu ya. Jangan membawa amarah ya, apalagi Anda kejang-kejang kesetanan, jangan. Oke, kita tampilkan lagi ada Ibnu Kalam. Wah, Ibnu Kalam. Ya, selamat malam Pak Ibnu Kalam. Halo Pak Kalam. Ya, halo. Iya. Kenapa kecil suaranya ya? Besar kok, besar. Ya, oke. Pak Ibnu Kalam, bagaimana ini? Apakah Anda masih juga... Begini dulu. Tadi itu Pak Rahmat dia ngomong, coba cari Kristen di dalam Al-Quran. Bingo. Tidak ada. Begini. Justru Allah tidak maha kuasa. Karena tidak mampu ngomong Kristen. Sebentar, ini Anda kan Muslim kan? Iya kan, kul haqqu walau kana murrang. Katakan yang benar sekalipun pahit akibatnya. Berat ini saudara-saudara. Iya, jadi begini Pak Kalam. Ya. Jadi di sini masalah yang terbesar adalah begini. Terkesan di dalam sebuah hadis Muhammad tidak mengerti makna dari tauhid. Ya, maksudnya begini ya, karena pada waktu itu ya persoalan tauhid itu yang menyembah berhala ke Ka'bah itu yang diutamakan. Yang penting kamu tidak menyembah berhala, tidak walaupun berzina, walaupun mencuri. Makanya nanti ada purgatori kayak di Katolik itu. Wow. Kan masuk pasti kamu mendatangi begini neraka, Pak Kalam. pasti kamu mendatangi neraka. Baik. Jadi yang bertauhid dan dia berzina, dia akan dilakukan pensucian dosa di penyucian neraka. Dosa. Baik. Setelah dicuci dosanya baru masuk surga. Baik. Jadi begini Pak Kalam, begini. Pertama-tama Muhammad itu diyakini oleh orang Islam adalah seseorang yang paling mengerti ajaran agama Islam. Bahkan dia dikatakan sebagai Al-Quran yang berjalan. Tentu saja penjelasan dari Muhammad tentang agama Islam itu adalah penjelasan yang paling tertinggi. Betul? Iya. Nah, sekarang begini. Banyak orang di zaman sekarang ini, tahun 2025, orang masih juga tidak mengerti apa itu penyembahan berhala. Di dalam hukum yang pertama di dalam 10 hukum Taurat, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Betul. Nah, apa maksudnya? Banyak orang berpikir berhala itu hanya patung-patung tuangan. Banyak orang, kalau saya nggak sujud membungkuk-bungkuk sama pohon sama batu, berarti saya nggak menyembah berhala. Jangan salah. Berhala zaman sekarang bukan kayak begitu lagi. Betul. Berhala yang paling besar di dalam hidup seorang manusia itu adalah iblis.
yang kepadanya Anda mengikuti. Jika Anda mendengarkan iblis, jika Anda mengikuti iblis dengan berzina, dengan mencuri, dengan bersaksi dusta, sesungguhnya Anda telah menjadikan iblis itu sebagai ilah, sebagai Allah lain di samping Tuhan yang benar. Betul? Tapi ada yang lebih sederhana lagi untuk menjelaskan. Silakan. Kalau ada orang yang membela satu kesebelasan, misalnya Persebaya dia bela, sampai mati-matian, maka Persebaya itu adalah Tuhannya. Iya, iya. Karena dia bersedia mati demi Persebaya. Ya, makanya di dalam Al-Quran, hidupku sesungguhnya hidupku, solatku, matiku hanya untuk Allah. Betul? Ya. Iya, betul. Kalau Anda hidupmu, matimu selain daripada untuk Allah, sesungguhnya Anda telah musyrik. Jadi nggak sesimpel itu, Ferguson. Nggak sesimpel itu. Penyembahan berhala itu tidak sesimpel Anda bungkuk-bungkuk di depan patung, bakar-bakar menyan di depan pohon besar. Nggak sesimpel itu, Ferguson. Penyembahan berhala sesungguhnya itu Anda melakukan keinginan-keinginan dosa. Anda menjadi hamba dosa dengan cara Anda mencuri, dengan cara Anda bersaksi dusta, korupsi dan lain sebagainya. Nah, sekarang di dalam sebuah hadis, Pak Kalam, ada hadis yang berkata, jikalau seseorang itu tidak menyekutukan Allah, walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina, tetap dia masuk surga. Setelah bagaimana itu Pak Kalam? Setelah di purgatori. Tapi di sini tidak ada Pak Kalam. Pak Kalam juga jangan jadi orang yang tukang nambah-nambahin. Ya betul, kan ada penjelasannya di ayat Al-Quran. Masalahnya begini Pak Kalam, di dalam Al-Quran ini info terbarunya, di dalam hadis ini info terbaru. Nih Pak Kalam ya, ini lebih baru daripada Al-Quran Pak Kalam. Nih sebentar ya, nih saya tunjukkan. Ini banyak orang muslim tidak tahu ini info terbaru, nih update-nya. Oh, Anda. Nih, lihat ya. Saya katakan, kalau tidak ada kata-kata terbaru, Pak Kalam bisa ngomong begitu. Tapi di sini tidak ada. Ini lihat nih. Nih, lihat ya. Lihat nih Pak Kalam. Sahih Bukhari 1161. Lihat. Nih. Nih ya, telah menceritakan kepadaku dan seterusnya nih. Kita masuk ke matanya saja nih, lihat ya. Baru saja. Perhatikan Pak Kalam. Baru saja terupdate nih Pak Kalam. Jangan salah. Terupdate. Baru saja datang kepadaku utusan dari Robku. Ya, yaitu Jibril. Telah datang mengabarkan kepadaku bahwa barang siapa yang mati dari umatku sedang dia tidak menyekutukan Allah. Perhatikan kata-kata sedang dia tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Aku tanyakan, sekalipun dia berzina atau mencuri? Muhammad menjawab, ya, sekalipun dia berzina atau mencuri. Jadi di dalam pikirannya Muhammad, orang itu bisa dia di detik yang sama tidak menyekutukan Allah, tapi dia berzina dan mencuri. Makanya saya bilang Pak Kalam, hadis ini menggambarkan seolah-olah Muhammad tidak mengerti esensi daripada tidak menyekutukan Allah. Betul? Tidak seperti itu. Itu kan ada. Bukan hanya ada satu aturan supaya orang masuk surga atau masuk neraka. Ya saya dukunglah di TV. Sudah. Ya. Oke, begitu Pak Kalam ya. Ya, ada purgatori, ada purgatori. Oke, Pak Kalam ya. Kalau di dalam iman kami tidak percaya dengan hal seperti itu. Kalau orang masuk kepada penghukuman, dia masuk kepada penghukuman kekal. Oke, terima kasih ya Pak Kalam ya. Artinya begini Pak Kalam, dan kepada teman-teman yang muslim yang lain. Kekristenan itu tidak ada kompromi dengan dosa. Nggak ada. Kalau ada sistem-sistem, boleh masuk, boleh nanti, nggak ada. Di dalam kekristenan itu tidak ada kompromi terhadap dosa. Saya akan bacakan ayatnya di dalam, ya sabar ya teman-teman ya, sabar teman-teman, bahwa tidak akan melihat
Tuhan orang yang tidak hidup di dalam kekudusan. Sabar ya. Di dalam Ibrani, nih. Sabar ya. Tanpa kekudusan tidak akan melihat Tuhan. Nih. Di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-14. Berusahalah. Nih. Ibrani 12 ayat yang ke-14. Saya tampilkan saja di layar ya teman-teman ya. Nih. Saya tampilkan di layar, saya balikkan dulu. Lihat nih teman-teman. Nih. 14-nya ya. Nih. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nih, kejarlah kekudusan. Jelas kan? Nah, beda jauh dengan ajaran Muhammad, beda jauh. Jadi tolong Donditan, Irina Handono, Juma dan kawan-kawan jangan ngemis-ngemis menyamanyamakan ajaran kalian dengan Bible. Berhentilah kalian menyamanyamakan ajaran Muhammad dengan ajaran gimana Anda ini? Beda jauh loh. Ya? Jadi kalian kalau masih seperti itu terus, selama itu pula, saya akan terus-menerus menjawab, mengumumkan kepada kalian bahwa yang kalian katakan itu tidak benar. Nih, tadi saya masih kesulitan buka ayatnya, tapi ada teman yang bantu ya. Tadi saya masih buka-buka ayatnya, tapi belum kebuka. Masih saya cari-cari, belum ketemu. Nah, ini udah ketemu nih. Nih ya. Nih, lihat nih, saya tampilkan lagi nih. Kejadian pasal yang ke-17. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Nih, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Ini ajaran Bible. Ya. Apa yang Yesus katakan? Bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Apa yang Yesus katakan? Jikalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan diselamatkan. Jelas. Beda dengan ajaran Muhammad. Beda jauh. Ya, nih. Jadi tolong kalau ada orang-orang Muslim seperti Donditan dan kawan-kawan yang mengatakan Yesus itu Muslim, ya kasih hadis ini. Nih, perhatikan. Nih, biar saya tampilkan dengan besar kepada kalian nih. Telah menceritakan dan seterusnya. Baru saja, ini info terupdate ini. Terupdate, terbaru. Ya. Baru saja datang kepadaku utusan dari Rabbku lalu mengabarkan kepadaku. Atau beliau bersabda, telah datang mengabarkan kepadaku bahwa barang siapa yang mati dari umatku sedang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Aku tanyakan, sekalipun dia berzina atau mencuri? Beliau menjawab, ya, sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri. Jadi, kalau Anda berzina, kalau Anda mencuri, tetap saja Anda masuk surga asal Anda tidak menyekutukan Allah. Nah, masalahnya apa makna tidak menyekutukan Allah? Bukankah kalau orang itu tidak menyekutukan Allah, pastilah dia akan mengikuti Allah? Nah, ini pertanyaan besar. Ayo. Silakan. Nah, jangan nanti gara-gara ini, saudara-saudara, ya, nanti Anda, lanjut korupsi, yang penting tidak menyekutukan Allah. Nggak apa-apa, yang penting berangkat ke Arab. Katanya kalau pergi naik haji, nanti dosanya akan hilang seperti bayi baru lahir. Nah, silakan ya kepada teman-teman Muslim. Yuk, naik kemari, kita diskusi dengan baik. Nih, apa perlu saya tunjukkan juga kepada kalian ceramahnya Ustadz Abdul Somad? Nih ya, saya putarkan kepada kalian. Mudah-mudahan suaranya kedengaran. Nih. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah
Bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana wa in saraq. Dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Nah, iya kan? Berzina mencuri tetap masuk surga. Ya, itu ajaran agama Islam. Ya, jadi saya hanya ingin menyampaikan kepada kalian bahwasanya apa yang diajarkan di dalam agama Islam dengan apa yang diajarkan di dalam agama Kristen jauh bagai langit dan bumi. Oke, Ferry masuk pesantren. Makasih pausnya Bang. Terima kasih. Teman-teman yang mengucapkan yang memberi support kepada saya ucapkan makasih banyak teman-teman ya. Tuhan kiranya yang membalas apa yang sudah kalian berikan kepada saya, teman-teman. Teman-teman, pemberian dari teman-teman itu semuanya nanti akan kita kumpulkan untuk mendirikan rumah apologet di sini. Ya, silakan. Ferry masuk pesantren Muslim ya, Bang ya? Ya, Muslim. Ya, silakan Bang Ferry. Itu Bang Kores nungguin minta ditaikin, kenapa nggak mau naikin katanya. Oh, sebentar. Oh, ini ada 64 orang yang mau naik ini. Ngantri dari yang paling lama. Gimana? Saya paling belakangan, kenapa saya ditaikin? Oh gitu. Saya sama Bang Sebentar. Kores duluan Bang Kores. Oh begitu. Ya, kadang-kadang karena terlalu banyak ini saya kadang-kadang mencet siapa yang lebih dulu, siapa yang ini. Tapi begini. Saya justru paling belakangan, kenapa malah saya ditaikin, Bang Kores gak ditaikin? Oh baik, Anda mau dia saya naikkan? Ya. Baik, saya turunkan Anda kemudian saya naikkan dia ya. Oke. Oke, baik. Ya, saya turunkan dulu. Kita kasih naik, katanya ada jagoannya Muslim nih. Katanya ada jagoannya Muslim. Ada Perah Istar. Oke, kita kasih naik. Ya, silakan Kalpin. Mereka ini pakai nama palsu terus. Nama palsu, akun palsu, tambah masker. Aduh, berat ini saudara-saudara ini. Kenapa sih API kerjaannya tipu-tipu? Ini asli aja gua terus loh. nih. Akunmu Perah Istar. Nama palsu. Oke. Kemudian yang kedua, ya kan? Pakai masker. Masker gua mahal. Gini. Kenapa sih orang API identik dengan kepalsuan tuh kenapa? Loh, Edis, nama lu aja bukan TV lo belakangnya, Edis. Oh, salah. Nama TV lu aja belakangnya bukan TV. Dengar, Kalpin, dengarkan. TV itu adalah televisi. Nah, nama lu emang di KTP televisi, Edis televisi. Loh, tapi kan nama asli saya Edis. TV itu ya. Lah emang kalau gua pakai Perah Istar penyiaran. Namamu palsu semua, Perah Istar itu nggak ada kaitannya. Tapi begini Kalpin, gini. Perah Istar itu adalah burung merpati dalam bahasa Mesir. Gini, Kalpin, sedikit nih. Gimana? Ada sebuah organisasi Islam namanya APII, betul? Iya. Ketuanya, ya, atau orang yang kalian tuakan, itu bahkan tidak tahu kalian nama aslinya. Nggak ada. Bayangkan, ada struktur organisasi, tapi nama ketuanya itu Zuma, nama palsu. Ini organisasi, memang berat ini organisasi ini. Bayangkan, saya Zuma, nama palsu. Nanti kita kontak. Iya kan? Nama aslinya Nur Alim, tapi pakai nama Zuma. Bayangkan, Ya, pakai sekarang gini, Dis. Hati-hati umat muslim kalian, ya, hati-hati kalian. Sekarang gini, Dis. Ini Gurunda pakai nama julukan nih ya. Namanya doang julukan. Sekarang coba kita lihat. Rudi Yohanes, rumah anak terang, jadi rumah pribadi. Ya. Siapa lagi itu? Siapa sih? Tanpa Ragi. Bikin proyek mau bikin Bible tandingan LAI, malah jadi beras untuk keluarganya pribadi gitu. Jadi yang palsu di sini siapa? Kalian sudah korban dua MM-an itu. Siapapun, dengar. Siapapun yang bertujuan, dengar. Kan kamu nanya sama saya ini. Kan kamu Iya. Coba gimana? Gimana? Pertama-tama saya tidak tahu apakah yang kamu katakan itu benar atau salah. Itu pertama dulu. Karena saya nggak tahu, ya kan?
Mana rumah anak Iya. terangnya Rudy Yohanes mana? Sebentar, karena posisi saya kan tidak tahu. Silakan nanti teman-teman Kristen yang lain. Iya. Sekarang begini Pak Kalpin. Apalagi? Saya nggak bilang ini loh. Loh, Anda kok lari nih? Jangan dibisukan. Jangan di ini. Jangan. Bukan lari, bukan. Bukan Gini, lari. Kalpin dengarkan ya. Zuma pernahkah Gimana? dia memberitahukan nama aslinya siapa? Pernah. Kita nggak bicara programnya loh. Tadi kalau Anda singgung-singgung masalah tanpa ragi, singgung-singgung itu programnya. Sekarang begini, yang saya Ya, program tanyakan, itu kan berapa miliar udah keluar orang dengar Kristen dulu. Indonesia. Ada Apa-apa? sebuah organisasi loh. Tapi dia nama ketuanya itu pakai nama palsu. Itu organisasi macam apa? Loh, pakai nama Organisasi julukan aja macam jadi apa? sekolah. Mas, dengarkan. Jadi dengarkan. masjid. Terdaftar Apa lagi? di Kemenkumham enggak? Terdaftar enggak di Kemenkumham? Tetap terdaftar, Edis. Oke, kalau terdaftar Bahkan di itu si Kemenkumham- logonya aja hak Dengar. paten itu. Dengar, Apa? Kelvin. Kalau terdaftar di Kemenkumham, kenapa nama aslinya pakai nama palsu? Mana ada di akte Kemenkumham itu di AHU kalau lu pengen tahu itu nama asli semua. Ya, kenapa? Kenapa masker-maskeran? Saya Zulkifli M. Abbas alias Bang Zuma menantang pendeta-pendeta. Masa nantang-nantang pakai nama palsu itu gimana? Loh, emang kenapa gitu? Toh kita yang bayarin acaranya, kita yang bayarin transportnya. Emang pidana ya, kayak betul. gitu? Maskeran terus. Nah ini seperti kalian ini Masker iya, maskernya mahal. Bisa nangkap wifi. Sudahlah. Kamu maskeran, Zuma Apalagi? maskeran, Handi Selebes maskeran. Kalian itu lebih layak dijuluki pasukan bermasker. Ya iya kan keren dia. Sekarang coba kacamata lu dibuka. Buka Ada kacamata. syaratnya. Saya sudah bilang begini. Guru kalian Enggak, gini kan, ini serius. Guru kalian Juma suruh datang ke sini, debat dengan saya akan buka kacamata saya, dia buka masker. Nanti kayak ini untuk yang belum tahu, kalau kalian lihat Edis buka mata, dia ada tai lalat gede banget di mata kiri lah. Anjing itu doang lah paling. Lu nutupin itu doang tahu gua. Saya Zuma untuk diskusi dengan saya tanpa kacamata, tanpa masker. Berani nggak? Enggak, Edis, gurunya nggak mau sama lu. Nggak mau sama lu. Gitu loh. Kemarin tapi bilang saya tantang seluruh nih. Saya putarkan nih. Saya putarkan nih. Sebentar Kalvin ya. Edis, lu posisinya pendeta bukan? Lu walaupun saya bukan Lu kan pendeta, bukan pendeta. walaupun saya tidak punya jemaat gereja, saya punya jemaat di TikTok ini yang Terus yang gimana? hadir 16.000. Ini jemaah saya. Iya 16.000, tapi ini kan dunia maya. Nanti kalau waktu acara mereka memenuhi kursi-kursi nggak? Oke, benar Kalvin ya. Ini omongan Itulah, Dis. Sebentar, ini Iya, dulu coba. ya. Coba dengarkan ya nih. Saya Zulkifli M. Abbas, Bang Suma, secara terbuka mengundang seluruh pendeta yang ada di Indonesia. Mari kita pertontonkan Islam atau Kristen jalan keselamatan kepada manusia. Hormat. Kami tantang untuk berdiskusi. Kami tantang untuk berdebat. Kami tantang untuk berbicara tentang Islam dan Kristen. Edis, kesempatanmu Edis. Walah, ini beda video, dia selalu jahit-jahit. Nah, katanya nantang. Saya tantang. Edis, kesempatan Wedis. Iya, coba. Yang nantang. Coba lu putar videonya, kasih lihat videonya itu. Itu satu video yang sama atau video jahitan gitu. Udahlah, jangan takia Korintus Nih, depan gua lah. Saya datangin dia Kalvin. Nih saya datangin dia. Nih, bagaimana saya datang Walah, formal ganti kalian? lagi. Yang video tadi itu jahitan atau video satu asli? Iya, saya Jangan takia Korintus. Bagaimana mungkin saya gabungkan video berjam-jam? Kan di TikTok. Nah itu dia kan artinya yang ngomong sama lu Oke. itu lebih dulu daripada yang ngomong sama pendeta-pendeta Coba, kan gitu. Coba dengerin ini nih. Apalagi? Yang pakai masker itu adalah kaum wanita, saudara-saudara. Kaum wanita, bagaimana laki-laki cadangan? Satu-satunya laki-laki yang cadangan adalah Zulkifli M. Abbas. Benar, begitu. Itu kan ngomong yang benci gurunda. Emang kenapa? Semua pastor, semua pendeta. Emang kenapa kalau misalnya ada yang benci gurunda terus ngomong kayak gitu? Udahlah, dia sudah saya tantang untuk debat tanpa masker, tanpa kacamata, tanpa topi. Sampaikan Lembek kepada kali. dia. Berani nggak? Iya. Nah sekarang Des. Sampaikan berani Iya, nggak? nanti gua sampaikan.
Aman, everything is underwear. Teman-teman ya, 17.300 orang sih banget menjadi sama Gurunda saksi. dia. Saya menantang Nur Alim alias Zuma alias Zulkifli M. Abbas, si tukang masker. Ya, saya tantang untuk debat tanpa ada kacamata, tanpa ada topi, Sama tanpa tukang ada masker. kacamata ditantang. Saya tunggu. Siap? Iya. Baik, saya tunggu kabarnya. Nah, Saya lanjut tunggu kita ke kabarnya. topik ya. Kita lanjut ke topik ya. Boleh, Nah, gue silakan. sekarang pengen nanya sama lu, Dis, gitu. Di dalam Islam kan, dalam Islam nih, kita di surga ini untuk yang mati syahid, kita dapat satu keutamaan ngawinin bidadari. Kok di Kristen ini ngawinin Tuhannya sendiri di Wahyu 19 nomor 7 gitu. Mana yang lebih bermoral? Ngawinin bidadari atau ngawinin Yesus digilir 2,6 miliar manusia? Silahkan. Baik, saya jawab. Boleh. Pertama-tama, kalau membaca Bible, janganlah membawa pikiran-pikiran selangkangan seperti yang diajarkan di dalam Kawin. Kan saya katanya mau jawab nih. Boleh nggak saya jawab? Oke, silakan. Boleh. Baik. Jadi, jemaat yang jumlahnya Anda katakan tadi 2 miliar sekian, itu digambarkan oleh Bible sebagai mempelai wanita. Ya. Mau dia laki-laki, mau dia perempuan, gereja yang jumlahnya banyak, yang banyak sekali jemaatnya, itu diumpamakan sebagai mempelai wanita. Dan Yesus adalah mempelai laki-laki. Wah, kelelak. Nah, itu. Nah, jadi yang dimaksud di dalam perkawinan, perjamuan perkawinan anak domba di dalam kitab Wahyu, itu berbicara mengenai bagaimana bersatunya jemaat dengan kepala dari jemaat, yaitu Kristus Yesus. Jadi dalilnya mana? Bukan bicara kawin-mawin. Mana dalilnya? Baca saja dalam Bible. Mana dalilnya? Iya, baca saja Kalau dalam di sana Bible. itu bersatunya jemaat, bukan kawin-mawin antara manusia dan Allah. Baik. Mana? Baik. Jadi begini, Calvin, bahasa-bahasa di dalam Bible itu tidak melulu literal. Seperti juga bahasa-bahasa di dalam Al-Qur'an. Waduh, jangan ke Al-Quran, jangan nyari remis. Loh, Bible aja dulu. Saya mencontohkan sesuatu yang Anda percaya. Nggak mungkin saya mencontohkan sesuatu yang Anda tidak percaya. Sekarang saya mau tanya. Contohin pakai dalil. Oke, gini. Sekarang saya mau tanya. Apakah gimana bahasa-bahasa... Sebentar, Calvin. Kamu diskusi dengan dewasa kan? Iya. Oke. Apakah semua bahasa-bahasa di dalam Al-Quran maupun hadis itu literal? Enggak. Oke, saya kasih satu contoh. Ada satu ungkapan di dalam Al-Quran, gigitlah akar itu dengan gigi gerahammu. Pernah dengar istilah itu? Pernah. Apakah itu maksud menggigit akar betulan dengan gigi geraham? Dilihat konteks ayatnya di situ. Iya, betul. Itu maksudnya untuk memegang teguh, memegang erat. Betul? Betul. Nah, begitu juga perjamuan perkawinan anak domba. Bagaimana jemaat akan bersatu dengan Kristus? Dari Saya rasa sekian cukup jawaban banyak saya contoh-contoh persatuan, Edis, kenapa kawin yang senggama, yang secara KBBI ini adalah Tidak ada di situ senggama. intimasinya hewan? Tidak ada di situ senggama. KBBI ya. Kawin KBBI apa? Ya, kawin itu banyak. Ya, kawin itu ada pengertian menikah. Contoh, sama kayak Rob, kawin banyak. Contoh, misalnya begini. Mau kemana? Mau ke kawinannya si Udin dengan si Mulan. Apakah kita nonton mereka bersenggamakan? Tidak. Bro, iya. Bro, hari ini gue sibuk, bro. Hari ini gue mau ke kawinannya si Udin sama si siapa? Si Mulan. Apakah kita nonton mereka bersenggamakan? Tidak. Betul. Nah, sekarang pengertian kawin di situ bukan bersenggama, itu di mana, Edis, dalam Bible-nya di mana? Ya baca saja. Udah dibaca. Ini kita baca sama-sama ya, kawan-kawan. Gini. Wahyu 19. Dari 5 sampai 7 ya, kawan-kawan. Ini supaya kawan muslim Kristen tahu ya. Jadi surga Islam mengawini bidadari, surganya Kristen mengawini Allah gitu. Wahyu 19 nomor 7 kita bacakan. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai
dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Kawin. Oke, hari Anak perkawinan. domba hanya gede, Bentar. D-nya gede. Anak domba di sini siapa? Baik, saya jawab ya. Itu merujuk Ya. pada Yesus. Anak domba Yesus. Perkawinan Yesus telah tiba. Pengantinnya siapa? Pengantinnya itu jemaat. Jemaat laki-laki, jemaat Kristus yang jumlahnya miliaran ini itu digambarkan sebagai mempelai perempuan. Oke, berarti satu jemaat Kristus di dunia ini 2,6 miliar akan mengawini Yesus bergiliran, betul? Mengawini di situ ngapain? Ya mengawini secara roh. Di mana di situ mengawini? Ini hari perkawinan, Dis. Ya, perkawinan. Sama seperti saya bilang. Secara roh kan? Sama saya bilang tadi. Hari ini adalah hari perkawinannya si Udin dengan si Mulan. Apakah di situ Sekarang penutupannya di supaya lu bisa bertanya ke gua. Di surganya makanya saya Kristen ada manusia saya ngawinin Allah? Makanya saya bilang ya teman-teman ya, jika Anda Dijawab menjadi seorang aja muslim, dulu. jika Anda menjadi seorang muslim, bisakah Anda di detik yang sama Anda berpikir cerdas? Ini Anda mewakili nih. Jangan- ada 8.000 Kita soal skriptura. Apa yang tertulis kita baca. Iya, Apa susahnya? memang begitu yang tertulis. Hari Iya. perkawinan, hari perkawinan anak domba. Sekarang saya tanya, Artinya seluruh orang Kristen 2,6 miliar di dunia akan ngawinin Yesus, betul? berkawinan bersenggama maksudmu? Bukan kawin aja kawin. Allah kawin gimana sih? Perkawinan di situ dikatakan. Iya, ngawinin Yesus bukan perkawinannya. Perkawinan. Betul? Manusia ngawinin Yesus, betul? Bukan ngawinin di situ, nggak ada tulisannya ngawinin. Loh, jadi apa di sini? Kalau bukan ngawinin apa di sini? Ya sudah, Anda sudah maksa ya? Sudah maksa? Selamat datang di kebenaran, Apa Edis. masalah? Lu kira cuma lu doang yang bisa pelintar-pelintir? Penonton. Gua bisa paksain itu, teken itu Apakah kata saya kawin bisa di situ berbicara? untuk Apakah saya ngawinin gitu loh. Bisa gantian bicara? Ya. Enak kan? Tunggu deh sebelum Bisakah lu saya ngomong ini gantian gua kasih bicara? tahu. Abis ini 5 detik. Jadi untuk muslim yang awam, kalian kalau nggak ada belum paham banget tentang literasi Islam dan Kristen, jangan naik anjir. Ini makanan kores yang kayak gini-gini. Makanannya kores. Lihat dia terbata-bata kan? Ya saudara. Itu dia. Silakan Edi, silakan Edi. Baik. Jadi teman-teman ya, ada 19.700 orang menyaksikan bagaimana kualitas seorang muslim. Ya kan? Kalau saya mengerti ketika hadis mengatakan maka gigitlah akar itu dengan gigi gerahammu. Apakah saya maksa bahwa orang Islam kerjanya gigit akar? Enggak. Karena orang Kristen cerdas. Enggak mau maksa bahwa itu adalah bahasa alegori. Tapi tadi lu maksa masuk surga itu pezina. Ini giliran saya. Betul. Waduh marah dia. Oh silakan. Sampai dia berpesan, kaum muslimin wal muslimat, jangan masuk sini. Gurunya saja tidak berani menghadapi saya. Bukan Edis, bukan gitu loh, gini loh. Saya Gua lawan penghujat Islam, Kristen yang awam gua biarin. Lu ngincernya muslim yang awam gitu loh. Dengar ya bro ya. Saya berkali-kali ngomong loh. Tolong yang Islam awam jangan naik kemari. Sudah saya bilang, saya sampai mohon, tolong berikan kesempatan kepada ustadz. Tapi mereka tetap naik. Jadi jangan salahkan saya, Kalvin. Saya justru mengundang, terus. dengar, saya mengundang Juma. Saya mengundang pendebat Islam. Saya undang si Ripa. Saya undang pendebat kalian. Lari tunggang langgang karu-karuan. Lah ini gua naik dengan gagah perkasa, lu sampai terbata-bata nggak bisa bahas Yesus ngawinin manusia. Bagaimana kamu ngomong? Ya. Beraninya ngadepin Islam yang awam. Jangan gitu, Loh, Kalvin. iya lu lihat tadi yang naik awam-awam, bukannya lu turunin, lu malah makan. Sudah saya bilang, naik ke ya. Terus putus, Bre. Kayaknya ada yang telepon. Teman-teman kalau saya lagi siaran jangan telepon ya biar tidak putus. Oke, jadi seperti itu Kalvin. Ya, kamu sudah mengajukan pertanyaan kepada saya sudah jawab bahwa pengertian perkawinan anak domba dengan jemaat itu bukan pengertian maksudnya bersenggama. Seperti bagaimana Gua nggak mau pengertian, ini Edis. di waktu saya. Gua mau dalil. Ini waktu saya ini. Gua mau dalil gua. Dengarkan.
Walaupun kamu maksa, walaupun kamu bilang itu perkawinan maksudnya bersenggama, itu terserah kamu. Saya nggak bisa maksakan. Yang jelas, enggak. Ini waktu saya, Kalpin. Dengar ya, kalau saya masuk channel Islam, tidak pernah saya membisu-bisukan orang Islam. Paling maksimal saya tendang. Kalau saya masuk channel Islam, saya baru ngomong, halo, udah dibisukan. Karena ketika orang Islam mendengar suara saya di channelnya, gemetar menghinggapi mereka. Ketakutan melanda mereka. Seperti gubuk reot yang tertimpa topan badai. Betul? Nah, jadi makanya saya bilang, Kalpin, ketika saya membaca hadis, maka gigitlah akar pohon itu dengan gigi geraham kalian. Saya tidak pernah memaknai bahwa orang Islam tukang gigit-gigit akar pohon. Ketika kamu bertanya kepada saya, di situ ada perkawinan anak domba dengan jemaat, dengan mempelai wanita yaitu jemaat. Itu tidak dipahami sebagai perkawinan bersenggama. Sekarang saya bisa tanya balik kepada kamu? Iya, yang gua pengen bukan pemahaman lu, yang gua pengen dalilnya gitu loh. Di mana kawin di sana bukan kawin senggama. Apakah Kan saya gitu. bisa bertanya Tapi balik? karena ini PR, karena ini lu nggak bisa jawab, silakan lu bertanya kepada gua. Silakan. Oke, sekarang kalau ada orang Islam, dia berzina, dia mencuri, seorang pezina, seorang pencuri, asal dia tidak menyekutukan Allah, bahkan asal dari mulutnya terucap asyhadu anna ilaha illallah dan seterusnya, pasti dia masuk surga, betul? Selama dia sebagaimana hadis Sahih Bukhari 3063 telah kena hukum had, masuk surga dia. Hah? Oke, mencret lu ketemu gua kan, kena jawabannya. Sebentar, saya mantap. Saya tampilkan hadisnya. Baik. Kalau kita pakai ayat ya. Oke, ini Kalpin ya. Coba Sahih Bukhari 6303. Ya, itu jawaban gua. Silakan coba ini baca dulu. Iya. Nih, hadis Orang nih otak langsung edis gua bikin. Oke, silakan coba baca ini. Ya. Coba baca. Langsung saja isinya. Telah datang mengabarkan kepadaku bahwa barang siapa yang mati dari umatku sedang dia kepotong itu tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Aku tanyakan sekalipun dia berzina atau mencuri, beliau menjawab ya, sekalipun dia berzina atau mencuri. Iya, betul. Artinya karena sudah kena hukum had. Di mana di sini hukum had mana? Di Sahih Bukhari 6303. Bawa dalil kalau jawab. Bukan edit lu baca anjir. Sini. Berarti diedit saudara. Kena counter malu ya, kena counter malu. Sini, belajar sini. Penutupnya dulu, Kalpin. Jangan gagap. Sini, lu belajar. Berarti seseorang berarti itu udah nyimpulin edis. Kalau berarti udah nyimpulin nih, gua bawa nih. Sahih Bukhari 6303. Lihat sini ya, kita baca. Ya kan. Saya membaiat kalian untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak kalian, dan tidak mengada-ngadakan kebohongan yang kalian ada-adakan di antara tangan dan kaki kalian. Janganlah kalian bermaksiat kepadaku dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang memenuhi baiatnya, maka pahalanya di sisi Allah. Dan barang siapa, perhatikan edis, di antara kalian melanggar kemudian dihukum di dunia, maka hukuman itu sebagai kafarat baginya di dunia dan pensuci. Dar, selamat datang di kebenaran. Jawab pakai dalil. Jangan kayak ngawinin Yesus. Itu adalah perumpamaan, nggak pakai dalil. Batu kemenangan dulu gua. Balikan lagi kamera. Ya, tunggu. Nggak nyambung dia nggak nyambung. Apa yang lu nggak nyambung itu? Ini nggak nyambung. Bahas saya jawab dalil pakai dalil, kawanku. Kalpin, pelan, tahan emosimu, tahan emosi. Jangan marah. Bukan emosi, gue ketawa. Saya tanya kepadamu, coba. Baru saja datang kepadaku. Perhatikan kata-kata baru saja datang kepadaku. Artinya ini info terupdate atau tidak? Saat itu iya. Jawab. Udah dijawab. Perlu lama. Mana kameramu mana? Kok malah kayak durian?
Kok malah kayak es durian? Coba balik. Malu dia saudara-saudara. Oke, di sini dikatakan Kalvin, baru saja datang kepadaku. Berarti ini menjadi yang terupdate. Betul? Betul. Artinya ini yang terbaru, yang lebih baru daripada Al-Quran, betul? Dilihat angka hadisnya. Aduh, siapa yang ngasih siapa yang ngasih angka? Apakah Muhammad ngasih angka? Bukan, itu Imam Bukhari itu. Yang jelas yang baru terakhir datang kepada Muhammad memberitakan apa? Loh, di mana lu tahu itu terakhir tuh di mana? Janganlah nambah-nambahin, Edis. Jangan takia Korintus. Saya tahu kamu pakai efek. Iya. Suara saya ketimpa, dengar nih. Telah datang mengabarkan kepadaku bahwa barang siapa dari umatku yang mati dalam dengan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Ini info terbarunya. Walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, iya. Karena kena hukum had, lihat di 6303 itu. Kalvin, apalagi. Gini, esensi tidak menyekutukan Allah itu apa? Esensi tidak menyekutukan Allah itu ya tidak syirik. Lu tidak menyembah Tuhan-Tuhan yang lainnya. Berarti kalau orang tidak menyekutukan Allah, berarti dia bisa berzina. Kenapa lu berarti kenapa begitu? Ini barang siapa tidak menyekutukan Allah walaupun berzina, walaupun Terus ini hadis yang gua bawain mau lu kemanain ini? Bawa tidur. Itu kan tidak update. Ini kan yang sudah terupdate. Oh, tidak update, ini 6303. Yang ngasih nomor itu siapa? Yang ngasih nomor itu Bukhari. Kok ya ini yang lu bawain hadisnya, itu Imam Bukhari yang nulis gitu. Ketika Imam Bukhari nulis, semuanya lu potong-potong, gak mau dibawa semuanya. Kalvin, yang ngasih nomor itu tukang cetak. Yang ngasih nomor itu tukang cetak hadis. Bukhari gak pernah kasih nomor. Lah coba tunjukin Bukhari gak kasih nomor. Di dalam Sahih Bukhari itu tidak pernah kasih nomor sekian. Yang ada coba tunjukin Bukhari perkamennya kalau nggak ngasih nomor. Ini bohong-bohong aja di sini. Bukhari itu nggak ada lagi manuskripnya. Bahkan saya yakin kitab Bukhari ini kalau nggak ada lagi kenapa lu sok tahu? Karangan abad ke-19. Kalau misalnya nggak yakin, kalau misalnya itu karangan abad 19, kenapa lu bawain sekarang? Gini, makin kesini makin kontradiksi lu, Edis. Sebentar. Di situ ada nggak? Apalagi baru saja datang. Ada nggak terupdate? Loh, misalnya lu ngomong hal ini baru saja datang, kemudian lu ketemu lagi orang firman turun gitu. Ya bisa-bisa aja lah. Ini baru saja loh. Ini yang terupdate loh. Baru saja. Itu terupdate terakhir berarti maksudnya. Nah, sekarang kalau misalnya di sini ada kalian melanggar kemudian dihukum dunia, maka hukuman itu sebagai kafaratnya gimana? Ya, itu sudah usang. Lu kira perjanjian lama anjir. Barusan datang. Lu kira Kristen ini? Ini kitab hadis bukan kitabnya Kristen. Datang kepadaku. Artinya itu yang terupdate. Iya, tapi dalam Islam yang berzina maupun yang mencuri kena rajam dan potong tangan. Kayak gitu lah, Edis. Jangan debat kusir. Gini. Apalagi? Hadis itu intinya itu dikatakan baru saja. Sebelum-sebelumnya nggak pernah Jibril ngomong begitu. Di dalam Al-Quran memang barang. Lo bukan Jibril ini, hadis perkataan Nabi ini kok. Aduh, takia Korintusnya ini kebablasan ini. Bubuk dia. Saya lagi ngomong, suaramu itu nimpa suara saya. Oh alah, sorry, maaf gitu. Suara gue kayak suara papa di sorga. Silakan. Dengerin. Di dalam Al-Quran, barang siapa yang mencuri, maka potonglah tangannya. Betul? Ya. Di dalam Al-Quran, jangan kamu dekati zina. Betul? Ya. Nah, tapi ada info terbaru. Baru saja datang kepada Muhammad Jibril memberitahukan, walaupun berzina, walaupun mencuri, yang penting mengucapkan syahadat, maka masuk surga. Betul? Setelah hukum had. Ini ditambah-tambahi lagi. Loh, ini Sahih Bukhari 6303 mau dikemanain? Di mana hukum? Sahih Bukhari 6303 mau dikemanain? Saya putarkan dulu ya. Nani otak lo gue bikin nih, di sini. Coba dengerin Kalvin nih.
Man qala la ilaha illallah Kemana itu? Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan. Datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in saraf, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in saraf, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Tetap masuk surga. Jangan dipotong itu, jangan dipotong. Iya ditambah-tambahin. Lu bukan ditambah-tambahin, lu senengnya motong sedikit doang. Jangan ditambah-tambahin. Gua nggak nama-nama ini Sahih Bukhari 6303 mau dikemanain? Hadis yang kamu bukakan Apa? itu bukan itu. Loh, ini hadis kan ribuan, Edis. Kenapa lu cuma milih satu macam Yohanes 17 nomor 3? Ini ngarang-ngarang yang nyata. Oke, bentar. Udahlah, Des. Pertanyaan lu tidak bisa mengalahkan pertanyaan gua. Kenapa surganya Kristen ada ngawinin Allah? Nggak bisa lu ngalahin Anda itu, ini Bre. sungguh-sungguh nekat yang nyata ini teman-teman. Lah serius gua. Di mana moral yang paling bobrok ketika ada manusia ngawinin Allahnya sendiri? Nih, Coba lihat dipikir ya. pakai otak. Nih. Lihat nih, nggak ada di sini dibakar di neraka sekian tahun, nggak ada. Kamu tambah-tambahin itu ngarang kamu. Di mana dibakar di neraka sekian tahun? Nggak ada juga di hadis gua sini. Loh, kata kamu ada hukum hud dulu kata kamu. Lah ini tertulis Sahih Bukhari 6303, Edis. Lu anjir malu gua bikin lu. Masuk surga betul. Di kandang lu sendiri gua bikin malu lu. Nih. Udahlah. Dan barang siapa di antara kalian melanggar kemudian dihukum di dunia, maka hukuman itu sebagai kafarat baginya di dunia dan pensuci. Skakmat. Saya bilang. Kristen kalah di sini. Sudah saya bilang, itu kan bukan info terupdate. Info Lo terupdate. bukan info terupdate, di mana di sini dibatalkan macam perjanjian lama? Sudah Hah? datang di sini. Baru Di saja mana? Jibril datang kepadaku. Nah sekarang sebelum mati, Saya nggak mau debat. apa lagi lu? Udah bubuk lu gua Alvin, bikin. bentar. Apa? Saya debat kusir. Sebelum kita akhiri, saya ucapkan pertama-tama teman-teman, saya ini takkan menerima siapapun muslim. Saya tidak pernah takut seperti kata orang muslim, kamu takut debat sama ini, kamu takut debat sama Jumat, takut debat sama Nandar. Nih, kalian sudah menjadi bukti bagaimana ada orang Islam naik ke tempat saya, tidak saya bisukan. Tidak pernah saya bisu-bisukan seperti bagaimana kalau saya masuk ke Alah, channel Edis muslim. ini lu belokin topik, Edis lu udah Oke, bubuk sebentar, itu. ini Kalvin, saya mau nanya. Ini ada Lu berita. muter-muter aja topiknya. Alvin, saya mau Apa? tanya, ada berita terbaru. Saya dengar-dengar nih. Yusuf PI punya moderator namanya Pak Regar. Tahu? Ya? Nah, informasi yang saya dengar dari Pak Regar, saya minta klarifikasi. Katanya Pak Regar, Yusuf PI punya selingkuhan. Bener nggak? Enggak tahu. Waduh, Anda belum tahu. Lu aduh, lu kesini lagi bawa-bawanya Edis, Edis. Nah, ini saya mau menanya kepada kalian. Konon katanya ada pergesekan. Dengar, ada cekcok, ada baku hantam antara Yusuf PI dengan APII, betul? Bagaimana? Nggak ada, Edis. Dia masih cecetan sama gua. Masih ngasih untuk dialog 2 versus 2 sama gua. Dengar. Ini mah sama aja kayak gini, Dis. Tunggu, Dis. Edis ketika hidupnya Saya konfirmasi. Katanya Habis ini gua konfirmasi lu ya. Habis ini gua konfirmasi lu, silakan. Dengar, enggak, saya habis ini mau ngomong Silakan, sama silakan. Yusuf PI. Saya mau ngomong sama Yusuf PI. Iya. Moderatornya Yusuf PI yang sering dibilang Pak Regar naikkan. Jangan begitu Pak Regar. Tahu nggak? Pak Regar yang moderatornya Yusuf PI ngomong bahwasanya Yusuf PI ada indikasi nggak benar. Katanya dia menggelapkan ini kata Pak Regar ya, makanya saya konfirmasi. Kata Pak Regar yang saya dengar, dana-dana pengadaan mushaf Al-Quran, mari teman-teman nyumbang mushaf Al-Quran, katanya dipaksa-paksa untuk diterima oleh Faruk Sianipar, betul atau tidak? Nggak paham, dipaksa-paksa dana Pak Regar, gua nggak tahu, Dis. Iya, oke lah kalau nggak tahu. Baik, Nah sekarang gua mau konfirmasi ke lu ya sekarang ya. Oke, kita kasih kesempatan yang lain dulu, Kalvin. Tunggu dulu, gua mau konfirmasi ke lu nih supaya satu-satu. Tunggu. Tolong sampaikan Satu-satu kepada dulu. Zuma, sampaikan kepada Zuma supaya diatur diskusi saya. Itu dengan gua dia. sampaikan. Oke, Iya. terima Sekarang kasih. gua mau konfirmasi satu ya. Terima Gua mau kasih, konfirmasi Kalvin. satu sebelum gua turun. Ya. Saya sudah sampaikan ya, saya rasa sudah cukup ya, jangan panjang-panjang ya. Sudah cukup. Artinya sudah pokok bahasan. Jadi saya mendengar informasi begitu teman-teman. Ini katanya ya. Jadi saya nggak memfitnah ya, karena di dalam ajaran agama Kristen itu nggak boleh bersaksi dusta. Saya mendengar. Jadi tolong dikonfirmasi. Bila perlu Pak Regar, tolong Anda naik sini Pak Regar kalau Anda nonton.
Pak Regar yang kemarin jadi moderatornya si Yusuf Uncup. Tolong tanyain kepada teman-teman Kristen yang masuk tempat Yusuf PI, tolong tanyakan. Konon katanya kabar yang beredar menurut moderatornya Yusuf PI yang namanya Pak Regar, Yusuf PI katanya dia punya selingkuhan namanya Nagita. Tolong kasih tahu, ini info terbaru. Wah itu makanya kalian itu teman-teman muslim, kalian sudah disuruh-suruh ya, ayo teman-teman mari kita mengadakan mushaf Al-Quran. Katanya Pak Regar, saya dengar-dengar Yusuf PI kan sering ngomong-ngomong itu, ibu negara nanti ini ibu negara. Ibu negara itu katanya Pak Regar ternyata selingkuhannya Uncup PA. Kata Pak Regar, saya ada videonya Pak Regar mengatakan, karena selalu banyak yang memberikan info update kepada saya juga, begitu loh. Ya, jadi tolong tanyakan kepada Yusuf PI. Katanya ngomong masalah burung-burung segala loh. Ngomongin masalah burung. Ini kalau tidak percaya nih, ada. Tanya sama Pak Regar. Makanya berbahaya. Makanya teman-teman ya, saya bilang begini. Zaman sekarang itu ada Android nih. Ada Android. Ngapain sih musab Al-Quran? Sekarang itu dengan ringkas Anda bisa langsung download Al-Quran di HP Anda. Anda kalau di bis pegang-pegang Al-Quran diliatin orang. Tapi kalau Anda di bis download Al-Quran Anda baca-baca, orang nggak akan ngeliatin Anda. Karena orang nggak tahu yang Anda baca apa. Makanya saya bilang lah, kalian begini. Ini juga saya katakan kepada teman-teman yang Kristen, yang Islam, gini. Kalian itu harus punya hikmat. Ya, karena banyak saya lihat orang-orang ya mengadakan diskusi begini, ngadain program-program aneh. Ada program aneh, program begini, program mengadakan mushaf, program untuk apa sih program-program kayak begitu? Kalau saya kasih tahu, Bang, abang kan juga ada rumah apologet. Dengar, kalau saya di negeri Konoha berapologet, saya ada rumah, saya ada pekerjaan. Nggak usah ada rumah-rumah apologet itu buat apa? Posisi saya meninggalkan rumah saya meninggalkan pekerjaan saya di negeri orang posisinya. Ya kan? Dan saya belum dapat izin kerja. Jadi saya nggak bisa kerja sesungguhnya secara hukum. Jadi bagaimana, apa yang harus saya lakukan? Makanya saya menggalang untuk mendirikan rumah apologet. Itu pun sebagian pasti uang saya juga. Kelebihannya saya galang dari teman-teman. Jadi program saya nggak ngada-ngada. Seperti programnya Uncup PI, ngada-ngadakan mushaf lah. Orang mengadakan mushaf kok dia maksa-maksa, pasti ada udang di balik bakwan. Jadi teman-teman, saya mendidik kalian juga yang muslim-muslim ya. Karena saya perhatian kepada kalian. Hati-hati, ada udang di balik bakwan. Ya. Masa dia yang repot-repot. Pasti ada kepentingan itu. Ya. Jadi gitu teman-teman, silakan ya kepada teman-teman, bijak-bijaklah Anda. Karena banyak sekali ya acara-acara seperti ini ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan pribadi. Ya, tapi kalau kepentingannya itu benar, kepentingannya itu jelas, memang itu tidak bisa terelakkan, ya berarti itu benar. Karena nggak mungkin berapologet begini teman-teman nggak ada kediamannya, nggak mungkin. Kalau saya di negeri kita, di negeri Konoha, nggak perlu. Mau saya ada tempat tinggal kok. Tapi apakah bisa kita berapologet dari negeri Konoha? Wah, datang ormas datang, kami dari ormas. Anda melakukan penistaan, tentang polisi. Makanya saya harus meninggalkan kenyamanan saya tinggalkan apa yang saya punya, teman-teman. Itulah makanya teman-teman, kalau saya ada program saya itu bukan saya ada-adakan. Gitu. Bahkan keadaan saya lebih baik di negeri Konoha. Karena saya nggak perlu saya harus ngumpul. Buat apa? Ada tempat tinggal. Saya ada tempat tinggal, makan saya kenyang. Dan yang nonton ini pasti banyak yang kenal saya. Orang yang nonton ini banyak yang kenal saya, banyak yang tahu saya siapa. Gitu loh. Saya bukan orang kekurangan makan di negeri Konoha.
Orang yang nonton saya tahu, yang tahu saya siapa tahu. Saya ini punya usaha, teman-teman. Ya, bukan anu. Tapi saya tinggalkan semua itu, saya tinggalkan apa yang saya punya, teman-teman. Ya. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman bijak-bijak ya. Jadi kita bukan punya program ngarang-ngarang seperti programnya Uncuk PA. Nah, ini teman-teman program kita ya. Program kita itu adalah pengadaan rumah apologet. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang tergerak hatinya untuk mengadakan rumah apologet, karena kita di negeri orang, teman-teman ya, kita cita-cita saya itu punya kediaman gitu, kediaman di sini, teman-teman. Asal ada tanah yang kecil dan rumah yang sederhana, ya, untuk bisa berapologet itu sudah cukup bagi saya, teman-teman. Nah, sebagian itu dananya dari saya, sebagian saya galang dari teman-teman sekalian untuk mendirikan rumah apologet. Supaya kita bisa berapologet, kita bisa membela iman kita ketika ada orang yang menjelek-jelekkan iman kita. Seperti Donditan, ya, dengan Irina Handono, Juma yang ngarang bebas dengan Ari Untung di podcastnya, Yahya Waloni, ya kan? Habib Rizik yang mengatakan, kalau Tuhan berada, tidaknya siapa? Orang-orang seperti itu harus kita jawab. Zakir Naik, ya, ulama Islam yang sengaja diundang ke Indonesia untuk mengatakan bahwa Yesus itu seorang Muslim katanya. Kita jawab. Kalau kita jawab dari negeri Konoha, besok pagi Anda udah dijemput polisi. Ya, seperti itu. Yuk, sampaikan kepada Yusufi teman-teman. Itu info teman-teman ya. Wah, datang nih si Ripai. Yang mengaku Muhammad adalah Robnya. Cie. Silakan Ripa, tumben-tumbenan kamu berani naik ke sini. Aduh, Kuis. Tumben-tumbenan berani naik ke sini. Kasih tempat ngobrol dulu. Begitu. Aku juga mau ngasih tahu nih. Ternyata benar ada peristiwa yang keji, kata si Martin Luther Yesus itu berzina 3 kali. Itu benar ini lari kemana-mana. Enggak, ini nih kenapa kamu lari kemana-mana? Apa yang dibahas? Lari kemana? Lari ke sini. Juga menegaskan image Yesus yang suci ini bisa ditemukan dalam table talk-nya. Luther lihat kalau saya ngomong saya kasih kesempatan dia. Yang tidak pernah diragukan, meski bagian-bagian tertentu mempermalukan. Kata dia gini nih, kata Arnold Land. Wemer menyitir satu nutilan Arnold, kukira kata Martin Luther. Bentar dulu. Iya, si Arnold ini menukil, mengutip table talk Martin Luther, di mana Luther mengatakan bahwa Kristus berzina 3 kali. Ini gimana ini? Kalau Yusuf PI kan manusia biasa. Aku nggak tahu juga kejadiannya. Ini Tuhan kenapa berjoni 3 kali ini gimana ini Edi? Coba konfirmasi dulu. Gimana cerita kasusnya itu? Ada nggak bantahan dari orang Kristen mengatakan membuktikan bahwa Martin Luther itu berbohong atau apa yang disampaikan? Kameramu dibalik dulu. Kaprah. Jangan tutup kamera. Macam sudah malu jadi orang Islam. Oh enggak lah. Baik. Enggak lah. Sudah. Aku nggak malu jadi orang Islam. Sudah bicaranya? Kalau aku malu aku kabur ke luar negeri Edis. Sudah bicaranya? Sudah. Coba konfirmasi dulu gantian? Tuhan berzina 3 kali tuh. Oke, sudah bisa gantian belum? Tunggu. Edis. Ini yang ngomong terus ini. Sudah bisa gantian belum? Dari tadi kan ngomong terus, boleh gantian? Diizinin nggak ngomong di sini? Tadi kan kamu sudah mengatakan bahwasanya menurut Arnold bahwa Martin Luther berkata begini dan begitu. Salah, betul? Kan? Bisakah saya tanggapi? Bukan gitu, saya benar. Loh, ini gimana? Rifa, dengar. Kalau saya masuk ke channel kamu bisukan. Kamu masuk ke channel saya. Tidak akan jari saya ini saya gunakan untuk membisukan kamu. Paling-paling kamu saya tendang. Gini, Edi. Kalau kamu tidak bisa membusuk saya tendang. Gini, Rifa. Ya udah, aku ngomong. Kamu sudah naik ke sini, sudah saya terima. Gitu. Kamu sudah mengajukan pertanyaan, sudah saya terima. Sekarang apakah boleh saya menjawab? Ya izinin dulu aku ngomong. Kenapa sih Edis takut banget sama gue? Pertanyaannya satu-satu. Belum. Yang ini saja belum saya jawab. Bisa saya jawab? Edis, kenapa sih panik? Edis, saya nggak panik. Biar kita tertib. Pertanyaan itu satu-satu. Di situ nggak enak hidupnya. Kalau makan itu juga harus
Satu sendok, jangan langsung satu baskom dimasukin ke perut. Iya, gue bukan cuma ngomong ini, gue ngomong sesuatu nih, Edis. Silakan. Kan seandainya Ustadz Yusuf PI itu, ya kan, mau berzina mau enggak, emang diajarin di Kristen untuk menggibahi orang dan mengurusi permasalahan orang? Aku nggak tahu ya. Bisa emang kalau di Kristen itu ada, ya itu satu. Kenapa dari tadi satu-satu dulu, jangan banyak-banyak. Nanti lupa saya. Enggak, ini bukan pertanyaan tambahan. Sementara, kenapa ngurusin Tuhan lu yang dituduh sama Martin Luther sebagai pejina? Kenapa ngurusin Ustadz Yusuf gitu? Udah bisa saya jawab? Silakan, Edis. Baik, saya jawab. Boleh. Pertama-tama begini, Rifa ya. Kekristenan itu bukan soal Martin Luther. Tapi kan Protestan nggak bisa ada tanpa Martin Luther. Ini gimana? Ini saya mau jawab kok udah panik. Jangan panik begitu. Bukan panik. Bisa saya jawab ya? Berarti Martin Luther nggak ada gunanya berarti ya? Ini kalau begini diskusinya nggak jalan ini teman-teman. Yaudah. Dengar. Kenapa sih kalau room Kristen itu harusnya tempat ditanya, kayak gua nih bikin room Islam ditanya. Kamu kan sudah mengajukan pertanyaan, Rifa. Giliran saya yang mengajukan pertanyaan. Yaudah, Tuhan berzina 3 kali, jelasin. Baik, saya jawab. Berzina 3 kali. Baik, di dalam Bible tidak pernah ada sebuah informasi bahwasanya Yesus kami berzina. Tidak pernah ada. Kemudian yang kedua, kamu tadi mengatakan, Arnold mengatakan bahwasanya Martin Luther berkata. Sekarang begini, saya mau tanya dulu kepada kamu, Arnold itu siapa? Sejarawan. Siapa? Nih aku tulis ya. Ini bukan coba mana tulisan ya. Dia berbahasa apa Arnold itu? Bentar. Sebentar, Arnold itu berbahasa apa? Gini. Gua mengutip dari Ibu Rita Wahyu yang seorang pengajar Alkitab. Sekarang jadi Ibu Rita Wahyu. Tadi Arnold, sekarang Ibu Rita Wahyu. Besok Udin, besok pulang. Nanti kalau nggak pernah kuliah, Edis nggak pernah kuliah. Makanya saya bilang teman-teman, kita boleh membawa data agama primer, Islam data memang sekunder, dan diizinkan data berdusta di dalam 3 Tuhan lu suka berdusta loh. Lukas 24:46. Tuhan lu bohong loh. Yesus lari kemana-mana. Gini, lu berbohong. Gini. Bahkan Tuhan lu membantu. Bentar. Saya berharap kita mau diskusi dengan baik. Apakah Anda mau setuju? Setujukah Anda supaya kita diskusi dengan baik? Setuju? Bisa. Saya sering dengar omongan kamu begini. Saya sering dengan omongan kamu begini, kamu live, kamu ngomong begini. Saya mau diskusi baik dengan orang Kristen yang ngerti agama Kristen. Maukah kamu berdiskusi dengan cara yang baik? Oke, berarti lu ngerti ya. Oke, kita diskusi cara baik-baik. Tadi baru kamu bilang Arnold berkata. Bentar dulu. Kamu tadi udah poin pertanyaanmu udah masuk loh. Arnold berkata. Sekarang kamu bilang Ibu Rita Wahyu. Ibu Rita Wahyu membuat situs website lalu menyetir atau menukil perkataan Arnold Land yang mengutip Table Talk-nya yang menuliskan bahwa Martin Luther saya mau lihat langsung tulisannya Arnold mana? Saya mau lihat langsung. Saya nggak mau dari Rita Wahyu. Mana tulisannya Arnold? Mana? Kenapa nggak terima dari Ibu Rita Wahyu? Alasannya apa? Karena yang saya dengar ini seperti hadis, katanya. Saya nggak mau katanya. Nah, saya mau tulisannya Martin Luther yang dikutip oleh Arnold, mana? Oke, bentar. Martin Luther berbicara dalam bahasa apa? Jerman, bentar, gue kasih lu. Silakan tulisannya Martin Luther mana? Nih, dalam bahasa Jerman itu mana? Ini tulisan Jermannya nih. Nih tulisannya nih. Ini Arnold Land. Itu kan tulisan di internet. Mana manuskripnya? Sebentar. Mana manuskripnya? Bentar. Oke, kalau gitu gini, sepakat ya. Edis mengatakan bahwa pernyataan orang lain yang tidak ada manuskripnya itu gagal ya. Mana manuskrip yang dikutip oleh Ronald? Mana? Edis kenapa di komanya kejang-kejang nih? Kenapa Anda meninggal dunia sih? Berarti kitab lu nggak bisa diterima. Karena di kitab lu ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf. Berarti ini nggak sahih, nggak sah. Karena ini nggak tahu siapa orangnya. Lu nanya Arnold Land, sementara orangnya ada, lu bisa cross check. Enggak, ini bukti kalau lu tuh nggak akademis. Lu harus buang ini kitab lu nya harus dibuang karena ini menurut anggapan orang. Pertanyaan gua, siapa orang ini, Edis? Siapa orang yang menganggap kalau Yesus anak Yusuf? Jawab, namanya siapa? Sudah. Oke. Bisa balikan lagi kamera? Oh, bisa dong. Jadi setiap anggapan orang itu nggak layak ada dalam kitab suci gitu?
Kan lu yang bilang. Lu tadi nanya siapa Arnolan. Setidaknya ketika Berita Wahyu mengutipkan ada namanya Arnolan, jelas bisa diselidiki dia. Apakah dia adalah orang benar atau orang tidak benar. Kan lu tolak. Sekarang gua tanya, kitab lu menuliskan pendapat orang lain. Nah, bagaimana lu mau mengkomparasi pendapat orang yang jelas bernama Arnolan, lu tolak, sementara kitab lu menuliskan pendapat dari orang yang lu nggak tahu Saya siapa. jawab ya. Bisa saya jawab sekarang kan? gua tanya. Kamu ngomong terus, saya bisa jawab nggak ini? Gua belum nanya. Kamu kan sudah bernarasi, bisakah saya tanggapi? Ini penonton lihat sendiri. Ini 19.000 orang melihat kualitasmu loh. Loh, nggak apa-apa. Gua belum Apakah tanya. kualitas Di sini orang kan muslim sampai gelagapan kualitas begitu? orang muslim itu kritis. Harus saset bagus. nggak kayak lu. Kritis itu banyak. bagus. Kalau gua serius. Kritis itu bagus. Ini bagus kritis itu. Lukas Gini. 3 nomor 2. Dengar dulu. Udahlah substansi Kok kamu aja, ulang-ulang nggak usah lagi banyak sih? cerita. Lukas 3:23. Di situ mengatakan pendapat orang si Yesus ini anak kandung Yusuf karena nggak ada tulisan anak tirinya. Nah, pendapat orang itu lisan apa tertulis? Tertulis tuh anak Yusuf. Ya, gini, emang anak apa? menurut anggapan orang, di situ anggapan orang itu tertulis apa lisan? Tertulis. Menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf. Oke, Lukas berkata, menurut anggapan orang. Nah, ketika Lukas mengatakan menurut anggapan orang, apakah anggapan orang yang dikutip oleh Lukas itu lisan apa tertulis? Ya mana gua tahu. Si Lukas kadang-kadang berarti entah lisan. Makanya ini perlu diselidiki nih. Apakah si Lukas ini mendengarkan perkataan atau dia mendengarkan hasil gibah kayak lu tadi? Karena saya jawab tadi, ya. menurut anggapan orang Ustadz Yusuf bener PI itu berzina. Kayaknya dia ketakutan kalau saya bicara. Jadi ketika si Edis bertanya kepada Kores, menurut Bang Regar, Ustadz Yusuf PI itu selingkuh. Minimal informasi yang dia masalahnya moderatornya. Masalahnya yang ngomong itu momotnya, moderatornya. Dia di WhatsApp dengar. Dia dapat berita dari seseorang yang bernama Nagita yang mengaku selingkuhannya Yusuf PA. Ya, orangnya jelas kan? Oke. Sekarang saya konfirmasi. Aduh, ini si Rifa ini ngomong terus kemana-mana ini. Apakah boleh saya gantian menjawab? Tapi lu lari-lari. Kan gua tanya. Oke, sekarang kembali. Sekarang kembali ke sini. Dengar. Konfirmasi. Kata Berita Wahyu ketika mengutip perkataan Berita Wahyu. Murita mengutip tulisannya Arnold. Arnold mengutip tulisannya dari Arnold ketemu Martin Luther. Arnold ketemu dengan Martin Luther? Sama kayak Lukas nggak pernah ketemu Yesus, sama kayak gitu persis. Oke, sekarang sama seperti Paulus gak pernah ketemu secara langsung dengan Yesus, ngaku-ngaku ketemu. Apakah Lukas mendapatkan itu dari para saksi mata? Buktinya ini orang ini beneran lihat Yesus. Emang lu bisa buktikan kalau ini anggapan orang ini melihat Yesus? Pembuka Injil Lukas itu dikatakan begini. Setelah aku menyelidikinya dengan seksama dari para saksi mata dan pelaku firman, kemudian aku membukukannya secara teratur bagimu. Betul? Berarti ini hasil penyelidikannya, Edis? Betul. Metodenya bukan apa, hasil Edis? bukan hasil bertapa di gua. Oh iya, kalau bertapa di gua Tuhan tuh 3 hari bertapa di gua jadi Tuhan habis keluar habis mati. Sekarang gua tanya Edis. Gini, dengar. Ketika penyidik membawa berkas penyidikannya kepada penuntut umum, itu hasil penyelidikan. Hasil penyelidikan. Dengar dulu saya lagi ngomong, Rifa. Dengar. Edis, kenapa hasil penyelidikan dari tim penyidik Mabes Polri dilimpahkan kepada penuntut umum, dilimpahkan kepada hakim, kemudian diputuskan oleh hakim. Apakah metode seperti itu tidak ilmiah? Ilmiah nggak saya tanya? Ada berkasnya. Pertanyaan gua ilmiah nggak saya tanya? Ilmiah. Mana lebih ilmiah? Penyelidikan apa bertapa di goa? Penyelidikan mana lebih ilmiah? Berkasnya di pengadilan diterima. Tapi pertanyaan sekarang gua, kamu jawab dulu, Rifa. Mana lebih ilmiah? Penyelidikan atau bertapa di goa? Mana lebih ilmiah? Boleh gue jawab? Silakan. Nah, tidak ada kalau lu bertuhan, Tuhan lu tuh nggak masuk ilmiah karena Tuhan yang ditanya yang dijawab Rifa. Tuhan gini, melayang-layang di atas air itu tidak ada dokumentasi sejarahnya. Saya datang ke depan hakim.
Edis, apa? Kenapa ini? Dari Edis? mana Edis, tunggu, kamu gua nggak diizinin dapatkan? menjawab. Oh, saya Kenapa penyidik, gini saya sih? penyidik, saya Edis, dipanggil, kenapa nggak berhenti saya bicara dipanggil kau oleh sendiri hakim. gitu loh. Kemarin Anda benar, mentang-mentang lu bilang Anda kalau benar lu seorang penyerah kelamin penyidik. Yesus, Ya, sekarang iya, lu nggak Pak mau Hakim. dengerin gua bicara. Ya. Kalau Dari ngomong mana Anda begini, dapatkan kita nggak bisa keterangan itu? diskusi bagus-bagus, Dari Edis. hasil tim Iya. penyelidik yang setelah menyelidiki mengumpulkan Ya. bukti-bukti dari para saksi mata, Pak Hakim. Edis, Baik, saya akan waktu lu pertimbangkan bilang kalau lu berkas nyembah Anda. kelamin Yesus. Tapi kalau gua ada itu seorang nggak ada penyidik, marah. seorang Gua izinin lu penyidik bicara. ditanya sama Sekarang hakim, gua dari mana menjelaskan Anda mendapatkan bahwa keterangan Anda? Ibu Rita Wahyu Pak Hakim, itu saya membawa dapat itu dokumen dari bertapa menyelidiki. di gua. Iya, oke. Itu palu dari Pak Hakim itu akan melayang ke kepala Jangan penyidik. tantrum, Edis, gantian dong, Edis. Ini kok malu Oke, lu, masa nggak malu sekarang ya? ya, Nggak malu ya? gini, Oke, ini Pak. gantian. Kita sudah Gantian, sampai kepada tema jangan bahasa dulu saya aja. tanggapi. Masalah pernyataan si siapa namanya si Rita Wahyu. Gantian. Edis, Jadi kenapa pertama-tama sih, Edis, begini. kalau gini, kalau ke hadapan saya itu Pertama-tama dia saya selalu perlu ngomong, nggak berhenti saya karena perlu dia pengen untuk ngomong terus mengetahui teman-teman. dari Yaudah deh, kalau gitu kita mana gini aja. Arnold Jadi si Edis mendapatkan ini tidak kutipan dari menerima Martin Luther. dari Bible Kemudian Talk. saya pengen tahu tulisan asli Martin Luther. Tapi Ya udah kalau gitu, si Lukas tahu dari mana? dengar, tapi Si Lukas tahu selain dari mana kalau Tuhan daripada begitu? itu, dengar, selain Ya udah. daripada itu Oke, semua, gua juga tetap menerapkan saja hal yang sama. kekristenan Lukas tahu bukan dari mana soal kalau Martin si Yesus Luther. ini anaknya Yusuf. Kekristenan dari mana? adalah apa yang Bible katakan, bukan yang Martin Iya, udah Luther gua katakan. nanya. Di dalam Lukas 3:23, si sekalipun Lukas bilang demikian, Yusuf itu. saya Apa pengen sih tahu ini? di mana Edis, tulisan jangan tantrum, jangan kejam. daripada Ini gua lagi Martin ngomong Luther sama yang lu. berbahasa Jerman. Nih, Saya pengen Tuhan lu tahu, melayang-layang di atas saya air, pengen itu lihat penyelidikan tulisannya apa dalam bukan? bahasa hambanya Edis TV dengan beberapa penanya dari saudara-saudara kita Muslim termasuk Unirifa ya, dan banyak poin yang boleh mereka bahas tentunya ya, ada poin-poin tertentu yang menjadi berkat dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku dalam Tuhan, dari apa yang mereka sampaikan, apa yang menjadi berkat dalam kehidupan saudara, ya silahkan berbagi di kolom komentar. Tuliskan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar-komentar yang memuji memuliakan nama Tuhan dan yang memberkati kita sekalian. Nah, saudaraku dalam Tuhan, dukung perkembangan channel ini dengan like ya, juga share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga tombol loncengnya, dan yang terpenting adalah bagikan video ini supaya melalui video ini ya semakin banyak orang terberkati dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Nah, saudara dalam Tuhan, ya, yang mau saya sampaikan di kesempatan ini adalah, ya, Yesus satu-satunya jalan, kebenaran dan hidup bagi orang percaya dalam iman Kristen. Ya, kalau kemudian ya banyak orang di luar sana tidak percaya Yesus, itu sah-sah saja. Itu menurut kepercayaan mereka, itu menurut iman mereka. Tetapi kita sebagai orang Kristen percaya bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya panutan dalam kehidupan kita, satu-satunya jalan keselamatan dalam kehidupan kita, satu-satunya hidup dan sumber kehidupan kita, saudara dalam Tuhan. Ya, bahkan kehidupan kekekalan bagi kita diberikan oleh Yesus Kristus. Jadi kita sebagai orang Kristen wajib bersyukur kepada Tuhan, di mana Tuhan telah mengasihi kita, Tuhan telah melepaskan kita dari belenggu dosa, dan Tuhan telah memerdekakan setiap kita. Nah, saudaraku dalam Tuhan, di kesempatan juga saya kembali ingatkan kita supaya kita tetap semangat menjalani hari-hari kita, supaya kita tetap semangat beraktivitas, supaya kita tetap semangat mengejar apa yang menjadi impian kita. Tentu selama kita hidup di dunia ini, ya suka dan duka pastinya silih berganti dalam kehidupan kita. Ya, Alkitab tidak mencatat bahwa ketika kita percaya Yesus maka hidup kita senantiasa sukacita terus. Tidak, saudara dalam Tuhan.
Alkitab mencatat bahwa pikullah salibmu dan ikutlah Yesus. Ada salib yang harus dipikul, ya. Dan dalam memikul salib, ya, di dalam beban, di dalam persoalan, di dalam duka cita pun, mari kita tetap mengikut Tuhan Yesus Kristus, ya. Karena kenapa? Karena Yesus Kristus adalah sumber kehidupan dalam hidup kita. Nah, saudaraku dalam Tuhan, ya, ketika kita mengalami sukacita, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Karena sumber sukacita kita adalah Tuhan. Tuhan yang memberikan kita sukacita. Tuhan yang memberkati kita. Tuhan yang memberkati keluarga kita. Tuhan yang memberkati pekerjaan kita. Tuhan yang menyediakan segala kebutuhan kita. Ya, bahkan napas hidup kita pun berasal daripada Tuhan. Maka kita wajib bersyukur kepada Tuhan. Ya, kita wajib berterima kasih kepada Tuhan. Dan kita wajib memuliakan Tuhan sepanjang kehidupan kita. Dan kalau yang kita alami adalah kebalikan dari sukacita, yaitu duka cita, mungkin saat ini kita mengalami berbagai persoalan, mengalami berbagai masalah, mengalami berbagai tekanan keluarga, ekonomi, dan lain sebagainya. Atau apapun keadaan kita saat ini yang sebenarnya kita tidak harapkan terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, mari kita tetap berserah kepada Tuhan. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan. Mari kita tetap percayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Mari kita tetap percaya bahwa Tuhan pasti menolong setiap kita. Mari kita tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita percaya bahwa Tuhan senantiasa ada bagi kita. Ya, banyak contoh di dalam Alkitab. Ya, mulai dari para nabi, ya, para imam, ya, raja-raja dalam perjanjian lama, ya, dan orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, bahkan para rasul dalam perjanjian baru, ya, ketika mereka mempertahankan iman mereka kepada Tuhan, bukan berarti mereka bebas dari persoalan. Ya, justru sebaliknya, mereka dihadang berbagai persoalan, mereka dihadang berbagai tantangan hidup. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang kehilangan nyawanya. Tapi apa yang terjadi saudara dalam Tuhan? Ya, iman mereka tidak kendor, iman mereka tidak mundur, mereka tidak takut. Ya, dengan persoalan yang ada, mereka tidak meninggalkan Tuhan. Ya, mereka semakin mempercayakan kehidupan mereka kepada Tuhan. Sehingga pada akhirnya Tuhan turun tangan menolong dan memberkati mereka. Tuhan turun tangan menyelesaikan persoalan mereka. Tentu ketika Tuhan yang turun tangan, maka itu sangat ajaib dan sangat dahsyat pastinya. Jadi saudara dalam Tuhan, ya, dalam hidup ini kita tidak perlu takut. Kalaupun saat ini kita mengalami berbagai guncangan, ya, itu merupakan ujian daripada Tuhan untuk memurnikan daripada iman kita. Hal yang terpenting adalah bagaimana kita mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan, bagaimana kita percaya akan kuasa Tuhan, bagaimana kita percaya akan janji Tuhan, bagaimana kita percaya akan pertolongan Tuhan nyata bagi kita, bagi keluarga kita di waktunya Tuhan. Dan yang tidak kalah penting adalah kita tetap taat akan firman Tuhan, kita tetap taat akan pesan-pesan Tuhan dalam firman-Nya, ya, kita menjadi pelaku firman Tuhan dan kita memuliakan Tuhan siang dan malam di dalam kehidupan kita. Ya, saudara ke dalam Tuhan, saya percaya bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan ketika kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, ketika kita percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam kehidupan kita, dan sebagaimana Tuhan menolong hamba-hambanya para tokoh Alkitab, kita pun ditolong oleh Tuhan yang sama, karena Tuhan kita
adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang mampu menolong kita, Tuhan yang mampu membebaskan kita dari berbagai kesulitan-kesulitan hidup kita. Saudaraku dalam Tuhan, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini ya. Semoga video ini memberkati kita, menguatkan iman kita. Sekali lagi ya, dukung perkembangan channel ini dengan like dan juga share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan juga tombol lonceng yang ada di samping tombol subscribe-nya. Dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Shalom.